Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melakukan atau melaksanakan daurah yang pada hari ini kita masuk jam kedua, yaitu daurah usul tafsir. Yang ini kita akan coba modelnya membaca ya. Jadi seluruh peserta menyimak, atau kalaupun ada yang mau membaca silahkan. Dari ikhwan akhwat, yang akhwat ada perwakilan atau cukup diwakili? Nanti kita akan coba dari awal sampai akhir ya. Kita akan coba dari awal sampai akhir. Dan daurah hari ini insya Allah kita akan bahas tentang usul tafsir. Usul tafsir artinya dasar-dasar dalam tafsir Quran. Dan ini penting. Nanti kita akan bahas. Pertemuan hari ini cukup cukup muqaddimah saja ya. Kita akan coba baca satu demi satu di muqaddimah, kemudian daftar isi. Nah, nanti pertemuan berikutnya 6 kali pertemuan, semoga saja bisa kita khatamkan yang ini ya. Kemudian kenapa di tahun sekarang kita lebih memilih usul tafsirnya yang ini ya, yang karya Syekh Utsaimin. Jadi kita gunakan yang ini biar ini lebih mudah ya. Ketika kita perhatikan usul tafsir yang lainnya itu lumayan tebal juga. Jadi sebaiknya kita ambil yang lebih mudah ya. Kemudian kalau tahun kemarin kan yang ini ya, yang sudah pernah ikut kajian usul tafsir yang fusul fi usuli tafsir Syekh Musaid At-Thayyar yang ini. Kalau kitab-kitab yang lain memang banyak, Al-Juzai'i juga sama, Ulumul Qur'annya ada, kemudian Syekh Fahad Ar-Rumi sama Ulumul Qur'an, tapi kalau kita mengkhatamkan yang ini agak tebal, jadi tidak mungkin khatam, jadi kita ambil yang itu saja. Kemudian syekh-syekh yang lain pun sama ya. Bagaimana kita memahami tentang usul tafsir ini. Baik, supaya faham ikhwan akhwat, kita mencoba untuk membacakan dari muqaddimah dulu. Dari muqaddimahnya atau lihat dari covernya dulu. Ini nama judul kitabnya adalah Usulun fit Tafsir. Dasar-dasar atau asal di dalam tafsir. Bi kolami, bi dengan kolam itu pena atau buah tangan ya. Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin, usul fit tafsir yang ini. Kemudian halaman berikutnya lihat. Nah, di sini halaman 5. Nah, ini catatan dulu ya. Catatan dulu ulama-ulama menulis dengan tangan beliau yang memang begini tulisannya. Bisa bacanya. Ya. Mujang-mujang jangan gundul, jangankan gundul, tulisannya juga tidak jelas ya. Ini muqaddimah yang halaman 5 lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi sampai ke bawah tuh. Nah, ini tulisan dulu Syekh Utsaimin, tulisannya begini ya. Jadi di bawah ada dijelaskan, terus diberikan contoh hanya 2 halaman saja. Halaman berikutnya lihat. Nah, kita akan coba hari ini 1 jam ke depan ya. 1 jam ke depan kita akan coba membahas muqaddimah. Muqaddimah yang disodorkan oleh beliau apa saja. Pertemuan berikutnya kita akan baca satu demi satu.
Dan alhamdulillah sekarang kitabnya ada syakal ya. Jadi tidak lagi jadi alasan untuk tidak bisa baca. Tinggal siapkan saja pena, pensil ya, untuk nanti melogat arti atau terjemahnya dan lain sebagainya. Jadi kita modelnya daurah di sini adalah daurah memang khotaman. Kita coba untuk mengkhotamkan. Tadi jam pertama membahas tentang durusul lughah, itu nanti dikhotamkan 6 pertemuan. Cukup ya? Biar kalau seorang mungkin agak lama ya membacanya, kita ambil seorang saja, Azka ya. Azka bacakan, tapi bacanya sedikit demi sedikit, nanti kita terjemahkan. Ketika nanti di perjalanan ada yang belum paham, langsung tunjuk tangan ya. Apa maksudnya ini dan sebagainya. Karena kita akan coba kalaulah bisa kita khotamkan. Kalau belum bisa mungkin di Syawal ya, khotamkan juga. Atau nanti kita atur waktunya. Tapi yang jelas kita coba 1 jam ke depan fokus di kajian turasnya. Kita fokus kajian di kitabnya. Baik, lihat halaman 7 muqaddimah. Muqaddimah ini penting. Jadi kalau kita baca kitab-kitab seperti ini atau buku-buku, muqaddimah atau pendahuluan itu penting. Kenapa? Karena muqaddimah itu menggambarkan peta tentang buku yang sedang dibaca oleh kita. Jadi jangan langsung masuk ke bab pertama kalau baca buku. Kalau baca kitab itu harus dilihat dari kata pengantarnya dulu, muqaddimahnya. Akan terbayang nanti, oh isi kitab itu begitu. Kadang ada orang cukup membacanya 2, 1 muqaddimah, 2 apa? Khotimah. Jadi muqaddimah, khotimah udah beres gitu. Oh, kitab ini membahas tentang itu. Ada yang begitu. Tapi idealnya tetap semuanya kita baca ya. Baik, lihat sekarang muqaddimah berapa halaman? 1, 2, 3. Mudah-mudahan tamat ya. 45 menit ke depan. Karena kita berhenti di jam 11.15. Karena 1 jam. Udah siap semuanya? Yang fotokopi dan yang kitab itu sekarang disamakan. Yang saya punya juga sama. Karena tahun kemarin kitab yang saya punya dengan yang peserta itu beda halaman. Jadi bingung. Jadi sekarang disengaja disamakan. Baik, silakan lihat di muqaddimah ya. Dibaca muqaddimah dari awal. Qala musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ani Allah wa iyyakum bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman. Amma ba'du.
fa inna minal muhimmi fi kulli fannin an yata'allama al-mar'u min usulihi ma yakunu aunan lahu ala fahmihi wa takhrijihi ala tilka usuli liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyatin wa da'aima rasikhatin wa qad qila man hurimal usula hurimal fusula hurimal wusula. Ya. Man hurima usul, hurima al-fusul. Akhirnya yang ini yang paling penting, yang ini. Man hurimal usul, hurimal wusul. Hurimal wusul. Ini bagus ya. Baik, yang pertama perhatikan fa inna minal muhimmi fi kulli fannin. Fan, itu fan ya. Fa inna, maka sesungguhnya minal muhimmi, muhim itu penting ya. Sesuatu yang penting, muhim jiddan, ada bahasa begitu. Fa innal muhim, dan sesungguhnya yang penting fi kulli fannin, pada setiap fan. Fan itu disiplin ilmu ya, fan. Kita belajar bahasa Arab ada fannya, ada fan nahwu, ada fan sorof, ada fan istiqaq, ada fan balaghah, ada fan arud, ada fan qawafi, ada fan yang lain. Itu fan namanya. Lamal mar'u, agar seseorang itu belajar, ya ta'allama itu belajar, al mar'u seseorang, min usulihi, dari usulnya. Jadi kalau belajar fan, setiap fan ya, ini fan ilmu. Setiap belajar fan harus belajar usul dasar. Harus belajar, seluruh ilmu harus diingat. Seluruh ilmu harus belajar fan, ini penting. Al-mar'u di mana kita akan tahu bagaimana sekup tafsir. Makanya penting usul ini. Karena banyak orang yang belajar ke sana kemari ini dan sebagainya tanpa tahu usulnya. Nah, berarti bermula dari sini. Dengan belajar usul, wabil khusus usul tafsir, itu aunan lahu ala fahmihi, bisa membantu untuk memahami tafsir. Itu yang pertama. Yang kedua, wa takhrijihi ala tilkal usul, dan juga bisa mentakhrij, mengeluarkan, melahirkan ala tilkal usul, dari usul-usul yang tadi. Jadi kalau kita belajar usul, nanti ada usul yang lain ya, usul hadis, usul fikih, yang lain ada.
Kalau kita belajar usul tafsir ini bisa melahirkan usul-usul tersebut liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyatin. Agar menjadi ilmunya mabniyan, terbentuk kokoh, bangunan mabni itu ya, ala ususin qawiyatin. Jadi bangunan ini terbentuk berdasarkan usus. Usus itu jamak taksir dari asasun. Terbentuk dari asas-asas, kalau bangunan berarti pondasi ya. Pondasi-pondasi qawiyatin yang kuat. Jadi kalaulah kita belajar usul, maka ilmu itu akan menjadi bangunan di atas pondasi-pondasi yang kuat. Kalau pondasi sudah kuat itu mudah nantinya. Kita belajar nahu, pondasinya kan di ajurumiyah. Kuatkan ajurumiyah. Kita belajar sorob, nanti ada kitab sorobnya. Itu pondasinya. Nah, kuatkan yang itu. Nanti akan terbentuk ilmu-ilmu yang luar biasa ini. Wada'ima rasikhotin, dan tiang-tiang yang menancap tegak. Jadi pondasinya kuat, tiangnya juga kuat. Karena ada yang mengatakan man hurimal usul. Nah, baru ke sini. Man hurimal usul, hurimal wusul. Ini kaidah ya. Ini qaul para ulama. Man hurimal usul, siapapun orangnya hurima yang terhalang al usul dari menguasai usul ilmu tertentu, hurimal wusul, maka juga akan terhalang untuk sampai ke ilmu itu. Jadi kalau kita belajar tingkat tinggi tapi usulnya belum kita pelajari, itu hurimal wusul. Sulit untuk sampai ke ilmu yang benar. Makanya kenapa kalau Nabi mengajarkan kepada para sahabat kan tauhid dulu. Nah, itu usul namanya. Tidak langsung belajar ke fikih. Kalau fikih itu namanya furu. Usul dulu belajar itu tentang tauhid, tentang akidah. Kalau akidah tauhidnya kuat, kokoh, maka belajar fikih, ibadah apapun juga siap. Termasuk belajar ini ya. Kita belajar ngobrol tentang tafsir. Ya, nanti banyak tafsir itu, jenis-jenis tafsir, corak tafsir, warna tafsir, dan lain sebagainya. Kita belajar itu, tapi tidak belajar dasarnya. Ya, itu salah. Maka kita hari ini coba untuk belajar usul tafsir. Dasar-dasar tentang tafsir itu bagaimana. Karena kalau menafsirkan Quran itu harus ada tahapan-tahapannya. Nah, kita belajar itu semua. Tujuannya kita itu semuanya ya, kita belajar itu. Nah, kembali ke sini ada kalimat man hurimal usul, hurimal wusul. Siapa yang terhalang dari belajar ilmu usul, hurimal wusul, maka dia akan terhalang juga untuk sampai ke ilmu itu. Kita belajar hadis tapi tidak belajar usul hadis, sulit nantinya. Kita belajar fikih tapi tidak belajar usul fikih, sulit nantinya. Kita belajar tafsir tapi tidak belajar usul tafsir, nantinya sulit. Usul tafsir atau ulumul Quran itu pondasi-pondasi yang mengokohkan nanti belajar tafsir. Maka dari sekarang kita akan coba ini semua. Kemudian kenapa kita memilih ilmu tafsir, usulut tafsir? Istamir. Wa min ajalli fununil ilmi bal huwa ajalluha wa asyrafuha ilmu tafsiri alladhi huwa tabayyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla. Wa qad wada'a ahlul ilmi lahu usulan kama wada'u li'ilmil hadithi usulan wa li'ilmil fikhi usulan. Bait kedua ingin menjelaskan fan-fan ilmu yang paling agung. Ajal itu jalal. Isim tafdil dari jalalun, ajallu. Wa min ajalli fununil ilmi, ini diidofahkan semuanya ya. Wa min ajalli fununil ilmi, dan diantara fan-fan ilmu yang paling agung, bahkan kata Syekh Utsaimin bal huwa ajalluha, bahkan fan ini yang paling agung diantara yang agung tadi, wa asyrafuha, dan yang paling mulia.
Jadi di antara fan-fan ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu tafsir. Daya kotakan itu. Ilmu tafsir. Kenapa dengan ilmu tafsir? Ini adalah fan yang sangat bagus. Kata beliau, alladzi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla. Karena dia itu, maksudnya ilmu tafsir itu adalah tabyin, menjelaskan ma'ani, makna-makna kalamillah, kalamullah, firman Allah azza wa jalla. Kenapa ilmu tafsir disebut ilmu yang paling agung? Karena dia menjelaskan makna firman Allah. Firman Allah begini, kita ingin menjelaskan, nah gunakan ilmu ini. Wa qad wada'a ahlul ilmi lahu usulan, dan sungguh ahli ilmu, maksudnya ilmu Quran ini sudah meletakkan dasar-dasar. Usul itu dasar-dasar atau usul. Kama wada'ul ilmi, kama wada'u, sebagaimana mereka meletakkan li ilmil hadisi usulan. Untuk ilmu hadis usul, wa li ilmil fiqhi usulan, dan untuk ilmu fikih pun usul. Ilmu hadis namanya usul hadis, ilmu fikih namanya usul fikih. Nah, kita pernah tidak belajar usul fikih? Pernah tidak belajar usul hadis? Kan belum. Kalau usul bahasa, nahwu dan shorof. Usulul lughah itu nahwu dan shorof. Kita sedang belajar itu. Termasuk tadi yang dijelaskan di jam pertama itu usul lughah kalau yang itu. Tapi kita kan belajar usul hadis belum, usul fikih belum, usul tafsir sekarang kita bahas. Tapi sebagai gambaran bagi ikhwan akhwat, kalau belajar ilmu-ilmu usul yang tadi, tetap kata kuncinya belajar dulu usulul lughah, yaitu nahwu dan shorof. Belajar itu dulu ya, kuasai. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah kokoh, baru belajar ke sini, ini akan cepat perkembangannya. Daripada begini, kita belajar usul hadis yang sering disebut mustalah hadis. Kita belajar usul fikih, kita belajar yang lainnya tanpa kita kokoh di bahasa Arab, nanti akan sulit berkembangnya. Tapi kalau sudah bahasa Arabnya sudah lumayan ya, tidak harus mahir. Bahasa Arabnya sudah lumayan, maksudnya bisa menentukan isim, fiil, haraf, bisa membuka kamus, itu insya Allah lebih pas nantinya. Belajar mustalah hadis, usul hadis, belajar usul fikih, belajar usul tafsir itu bisa kita memaksimalkan kalau sudah kuat di ilmu usul lughahnya, ilmu nahwu dan shorofnya. Itu sebagai tambahannya. Tapi Syekh Utsaimin kenapa tidak menjelaskan tentang nahwu shorof? Karena ini sudah dianggap level pertama, sudah dianggap sudah lewat gitu. Ya, level pertama nahwu shorof, baru ke sini gitu. Makanya disebutkan yang paling agung belajar fan ilmu itu adalah ilmu tafsir. Tapi kembali ke yang tadi, ilmu tafsir ini bagi yang sudah memahami bahasa Arab. Itu ya. Walaupun nanti ada terjemah-terjemah ulumul Quran itu banyak. Banyak sekarang terjemah-terjemah ulama-ulama Indonesia pun membuat ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu ulumul Quran. Nah, sekarang di bawah ini hanya pernyataan beliau saja kalau yang bawah ya. Dulu pernah aku tulis ilmu ini. Istamir. Wa qad kuntu katabatu min hadzal ilmi ma tayassarat litullabil ma'ahidil ilmiyati fi jami'atil imam Muhammad bin Saudin al-Islamiyati fatalaba minni ba'dun nasi an ufridaha fi risalatin liyakuna dzalika aysara wa ajma'a fa ajabtuhu ila dzalika wa as'alullaha ta'ala an yanfa'a biha. Wa qad kuntu katabtu min hadzal ilmi, dan sungguh dulu, kuntu bisa kita katakan dulu ya, dulu aku menulis ilmu ini ma tayassara, yang mudah, tapi litullabil ma'ahid, untuk para mahasiswa ma'had ilmu di Jami'ah Al-Imam bin Saud Islamiyah. Jadi dulunya beliau itu diminta untuk menulis ulumul Quran untuk para mahasiswa
Jamiah Saudi itu ya. Dan sebagian orang memohon kepadaku agar aku ufrida, membuat tersendiri fi risalatin, dalam satu risalah, dalam satu tulisan. Tujuannya apa? Liyakuna dzalika aisara wa ajma'a. Agar kalau ada tulisan kitab seperti ini, tujuannya aisar, lebih mudah, wa ajma', dan lebih terkumpulkan, terkompromikan semuanya. Kalau belajar dalam satu kitab tulisan khusus tentang ulumul Quran. Maka aku pun mengijabah itu semua, dan aku memohon kepada Allah agar ilmu ini bermanfaat. Nah, ini tambahan saja. Jadi dulu Syekh Utsaimin itu diminta untuk membuat satu risalah tulisan tentang ulumul Quran. Baik, sekarang apa isi dari kitab usul tafsir ini? Secara ringkas, beliau menjelaskan ringkasannya di halaman 8-nya. Silakan. Wa yatalakhasu dzalika fima ya'ti Al-Qur'anul Karimu. Tulis Al-Qur'anul Karim 1. Turunkan dulu ke bawah, baca. 2. At-tafsiru. Tulis 2 pakai potlot ya. 3. Al-qasamu. Nah, qasamu halaman 9. Tulis 3 al-qasam yang warna merah. Tambah hidungnya. Yang warna merah. Yang asli itu yang merah ya, ada cirinya. Yang pertama Al-Qur'anul Karim, yang kedua At-Tafsir, yang ketiga Al-Qasam. Apa qasam? Tuh, nanti belajar tentang bab qasam, bab sumpah. Keempat Al-Qasasu. Al-Qasas artinya apa? Kisah. Nanti kita belajar ini. Ini usul tafsir yang ini. Makanya Masya Allah ya, alhamdulillah. Kalau nanti ikhwan akhwat belajar usul tafsir, nanti terpikirnya ingin belajar ini, belajar itu terus. Kenapa? Kalau yang pertama Quran Karim, nanti belajar talaki kan ya, belajar tajwid, itu pasti ke sana nantinya. Kalau tafsir, belajar sekup tafsir, tafsir yang dibolehkan, tafsir yang tidak dibolehkan, apa saja. Yang tiga qasam, qasam itu tentang sumpah. Kalau sumpah berarti apa namanya? Kalau sumpah berarti kita akan tahu bagaimana sumpah-sumpah dalam Quran. Aqsamul Quran nanti belajar. Yang keempat al-qasas. Al-qasas artinya apa? Kisah-kisah. Kisah-kisah yang ada dalam Quran pasti ingin kita kaji. Berarti kita secara global kita ingin mengkaji misal tentang 25 nabi dari mulai zaman Nabi Adam terus, karena efek daripada belajar usul tafsir kita ingin terus belajar dan belajar lagi akhirnya. Jadi bukan hanya satu saja, nanti akan mengembang ke sana. Nomor 4 al-qasas. Nomor 5 ad-dhamiru. Ad-dhamir artinya apa? Domir kata ganti, huwa humahum. Berarti penting belajar huwa humahum? Penting. Dalam Quran ada nanti huwa humahum. Domir dibahas khusus dalam usul tafsir. Salah domir, salah nantinya. Salah menentukan ini domirnya kemana gitu. Itu kan salah. Itu karena kesalahan fatal kalau tidak tahu tentang bab domir. Maka kembali ke yang tadi. Memang betul pelajar atau fan yang paling agung, yang paling mulia itu adalah ilmu tafsir. Tetapi ternyata dalam ilmu tafsir ada bahasan khusus tentang domir. Berarti sebelum ke sini belajarlah dengan semangat untuk belajar nahwu dan sorof. Maksimalkan, cukuplah 1 tahun 2 tahun ya. 1 tahun 2 tahun cukup. Apalagi kalau kita di ma'had tahfiz, kita merasa sebagai umat Islam belajar ilmu nahwu sorof. Biar nanti nahwu sorof tidak akan lama, 1 tahun 2 tahun insya Allah cukup. Nanti masuk lagi ke fan-fan yang barusan ya. Domir. Ada lagi halaman berikutnya? Berarti sudah ya, ada 5. Baik, perhatikan. Kita kontrak dirosahnya. Kita belajar berapa pertemuan? 6. Ini berapa? Barusan 5. Yang pertama kan muqaddimah.
Yang pertama muqaddimah, udah masuk tak muqaddimah. Sisanya 5 lagi. Andaikan ikhwan akhwat, ini tergantung ikhwan akhwat sebetulnya ya. Andaikan ikhwan akhwat 1 jam itu per yang ini, insya Allah khotam. Saya sudah memprediksi ini tidak khotam gitu. Cuman kalaulah diberi waktu nantinya lama, tapi lama kan beda lagi kajian ini kajian khusus. Ini kalau 1 pertemuan, 1 yang tadi dituliskan, itu beres 6 pertemuan. Hari ini cukup muqaddimah saja. Muqaddimah, oh, Quran membahas ini, tafsir membahas ini. Tapi kan yang paling lama yang di 2 ini, Quran dan hadis, Quran dan tafsir. Itu yang lama memang di situ. Tapi ingat, bukan, mohon maaf kalau nanti tidak sesuai dengan harapan semuanya ya. Kalau nanti di perjalanan ternyata hanya beberapa halaman, itu jangan juga merasa kecewa ya. Karena ilmu itu tetap harus bertahap, tadarruj. Ya, kalau misal hanya sampai Quranul Karim saja, insya Allah lah akan lebih ini. Nanti kalaulah ada waktu, ada kesempatan, ini kita khotamkan mungkin di daurah-daurah berikutnya. Apakah dengan Zoom atau apa, yang penting kita akan coba mengkhotamkan yang ini. Baik, sekarang coba perhatikan mulakhas. Wa yatakhallasu halaman 8. Wa yatakhallasu dan mulakhas. Mulakhas itu ringkasan. Dan ringkasan itu fima ya'ti atau fima yali, berikut ini. Quranul Karim berapa fasal? 6. Tafsir 5. Tafsir 5, tapi ada beberapa tambahannya. Qasam 1, Qasas 1, Domir 1. Berarti kita akan coba, ingat, fokuskan kedua dulu yang ini ya, Quran dan tafsir. Al-Quran dan At-Tafsir. Baik, yang pertama lihat, yang Quran. Iqra. Al-Quranul Karimu awalan mata nazala al-Qur'anu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man nazala bihi 'alaihi minal malaikati. Ini besok insyaallah, yang ini besok ya. Dalam Quranul Karim, subjudulnya Quranul Karim, judulnya Quranul Karim, nanti subnya itu yang pertama mata nazalal Qur'anu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Al-Qur'an turun kepada Nabi? Nah, itu kan nanti akan terjawab. Kapan Quran turun kepada Nabi? Yang kedua, wa man nazala bihi 'alaihi minal malaikah, dan siapa yang turun dari malaikat kepada beliau? Kan kita tahu siapa? Jibril. Sifat Jibril nanti dijelaskan. Ini besok insyaallah. Istamir. Thaniyan awwalu ma nazala minal Qur'ani. Ini usul tafsir, ingat. Awwalu ma nazala minal Qur'an. Ayat atau surat yang pertama turun dari Quran, atau ayat Quran yang pertama turun. Yang kita tahu surah Alaq. Itu pun tidak semuanya, cukup ayat 1 sampai. Nah, nanti berdasarkan dalil-dalil yang mudah untuk dicerna. Yang ini usul, ingat. Kalau sudah tahu ini akan terbayang nantinya. Oh, ini ayat awal, nanti akhir, nanti yang lain-lainnya. Sehingga nanti belajar tafsir ingin tahu ayat-ayat yang sesuai dengan turun Quran di Makkah dan di Madinah. Nanti akan terpikir ayat mana saja, surat mana saja, dan lain sebagainya. Kenapa ayat Homer misal, nanti ke sini akhirnya. Ayat Homer di awal, di tengah, di akhir. Kenapa ayat riba itu di akhir? Tentang hukum itu kan ayat riba di surah Al-Maidah periode Madinah. Kenapa riba disimpan di akhir? Oh, ternyata karena masyarakat saat itu masih bergelimang dalam sistem ribawi. Nah, itu dari ini awal turun atau di akhir turun, di tengah-tengah, ini kepentingannya nanti ke sana. Itu yang kedua. Awwalu ma nazala minal Qur'an. Istamir. Thalithan nuzulul Qur'ani ala nau'aini sababiyyun wa ibtida'iyyun. Nuzulul Qur'an itu ada 2 jenis. Kan kita belum tahu ya, yang tahu teh nuzul Qur'an we. Ada sababi, ada ibtida'i.
Sababi berarti turun Quran ini ada penyebabnya. Maka penting kan belajar yang ini. Oh ini sabab, contohnya sabab turun ayat ini misal Al-Lahab, ada sababnya. Ada juga ibtidai, tidak ada sabab, tapi ini ibtidai permulaan. Nah nanti belajar yang ini. Makanya mohon maaf kembali ke yang tadi, kalaulah ini kita perlu untuk mendalami, tidak apa-apa. Pertemuan kedua ini gitu dihancanya, tidak harus seperti tadi. Satu pertemuan Al-Quranul Karim, pertemuan kedua At-Tafsir. Kalau kira-kira mentok, ya kita akan teruskan. Tapi sekarang kan peserta sudah ada kitabnya, tinggal dibaca di rumah. Dibacanya jangan besok ya. Besok jam 10 dibaca ya, jangan. Dibacanya di rumah. Kalau merasa bingung, diraba-raba saja. Insya Allah ini mudah yang ini ya. Insya Allah mudah. Istamir. Rabi'an al-Qur'anu makkiyun wa madaniyun wa bayanul hikmati min nuzulihi mufarraqan wa tartibul Qur'ani. Ini agak panjang yang ini ya, yang keempat. Al-Qur'an itu ada yang makki, ada yang madani. Ada yang tahu kenapa tidak makkiyah, madaniyah? Ada yang tahu tulisannya? Karena Al-Qur'anu mudzakkar. Kalau Al-Quran mudzakkar maka makkiyun. Kalau ayatun berarti makkiyah dan madaniyah. Ini disebut makki madani. Sering begitu ya. Oh ini makki, ini Quran makki. Kalau ayat pasti makkiyah. Karena ini nanti disamakan. Quran itu ada yang makki, ada yang madani. Nanti dijelaskan makki itu apa dengan perbedaan pendapat para ulama. Madani juga apa? Nanti dijelaskan. Plus bayanul hikmah, menjelaskan hikmah dari turunnya Quran mufarraqan atau munajjaman. Mufarraqan itu terpisah-pisah, berangsur-angsur. Mufarraqan itu. Jadi ada tidak hikmahnya turun Quran secara berangsur-angsur. Ini penting dalam usul tafsir. Yang ketiga, tartibul Quran. Bagaimana tertibnya Al-Quran. Baik secara mushaf atau nuzuli. Kalau mushaf kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau nuzuli kan tidak seperti itu. Tapi Alhamdulillah, ikhwan akhwat, sekarang sudah ada tafsir setebal ini ya. Setebal ini. Itu tafsir itu berdasarkan nuzuli. Dari mulai Al-Alaq terus sampai nanti Al-Yauma Akmaltu. Itu sudah lengkap. Hari ini, jadi zaman sekarang sudah memang dipermudah ya, dipermudah. Nah itu tertib Qurannya. Itu nomor 4. Istamir. Khamisan kitabatul Qur'ani wa hifdzuhu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulisan Al-Quran dan juga hifdz di zaman Nabi. Ahdi itu zaman ya. Di zaman Nabi. Jadi bagaimana penulisan Quran di zaman Nabi dan bagaimana hifaz. Karena hifaz ada dua makna. Ada hifaz bimana menghafal, ada hifaz bimana nanti mengumpulkan. Jadi bagaimana penulisan Quran di zaman Nabi, bagaimana cara menjaga Quran di zaman Nabi. Nah, itu sudah dijelaskan para ulama. Ini masuk ke usul tafsir. Karena nanti orang-orang orientalis, mereka itu mengkaji ini. Jadi kita kan baru sekarang kajiannya. Orang-orang orientalis mereka mengkaji ini sebelum ingin mentahrif Quran. Sebelum ingin mentahrif tafsir. Mentahrif itu menyimpangkan. Mereka belajar dulu ini. Jangan disangka mereka tidak tahu. Makkiyah, Madaniyah mereka faham. Ini turun ke siapa mereka faham. Kenapa? Ya mereka sudah disiapkan. Disetting untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dari Al-Quran. Kalau bacanya insya Allah tidak akan ada perbedaan kalau bacaan. Tapi kalau nanti ke ranah yang model begini, mereka akan berperan. Bagaimana peranan-peranan mereka dalam hal ini. Nah, nomor 5 ini adalah penulisan Quran dan hifdz Quran di zaman Nabi. Ini masuk ke Al-Quranul Karim. Terakhir nomor 6.
Sadisan jam'ul Qur'ani fi ahdi Abi Bakrin wa Uthman radhiyallahu anhuma. Pengumpulan Quran di zaman Abu Bakar dan Utsman. Ini belajar sejarah nantinya. Dari Rasul bagaimana keadaannya, kemudian pengumpulan Quran di zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar. Dan Utsman. Kenapa Umar tidak ada? Nah, itu kan nanti kita akan belajar bagaimana pengumpulan Quran. Masya Allah, ini menjadi hikmah bagi kita juga. Makanya belajar usul tafsir, ini yang penting, yang ini dulu ya. Quranul Karim ada 6 poin. 6 poin kita coba untuk menelaah mulai dari besok ya. Kalaulah satu pertemuan satu tidak apa-apa, yang jelas kita akan paham bagaimana Quranul Karim dalam kajian usul tafsir. Kedua, at-tafsiru. Nah, kalau tafsir mengembang ya, sudah mulai berkembang kalau tafsir. Ada berapa di sini? Ada 5. 5 itu ya, 5 pertemuan. Istamir. Awalan ma'na tafsiri lughatan wa istilahan wa bayanu hukmihi wal gharadi minhu. Yang pertama, makna tafsir baik secara bahasa atau secara istilah. Tafsir itu apa secara bahasa? Ini. Secara istilah ini. Dan juga menjelaskan hukum tafsir dan tujuan tafsir. Hukum tafsir bagaimana, tujuan tafsir sudah bagaimana. Nah, ini penting. Apalagi nanti kalau kita ingin belajar menjadi mufassir. Mufassir. Jadi mufassir awal, kalau awal kan mufassir pratama, mufassir madya, mufassir utama gitu kan. Kalau mufassir pratama ya kita mengikuti saja tafsir-tafsir yang ada. Kalau mufassir madya sudah mulai dia untuk mencari tafsir-tafsir itu. Kalau utama ya bisa menafsirkan dengan sendirinya, tapi dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, nanti bagaimana menjelaskan hukum tafsir dan tujuan tafsir itu di poin pertama. Istamir. Thaniyan al-wajibu 'alal muslimi fi tafsiril Qur'ani. Kewajiban bagi seorang muslim di dalam menafsirkan Quran. Nah, ini penting. Ingat, Quran kan bukan hanya bacaan, tapi Quran itu harus jadi hudal lil muttaqin atau hudal linnasi wa bayyinatin minal furqan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu kan kewajiban kita, dan itu ada tahapan-tahapannya. Makanya kenapa Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, tidak halal bagi seseorang yang berani menafsirkan Quran tapi tidak pandai bahasa Arab. Kata Mujahid begitu. Tidak halal, haram berarti ya. Haram kalau mau menafsirkan Al-Quran tapi tidak bisa bahasa Arab. Kenapa beliau sangat ketat? Karena Quran itu kan turun dengan bahasa Arab. Makanya belajarlah bahasa Arab terus ya. Terus maksimalkan belajar bahasa Arab. Baik, itu kewajiban bagi seorang muslim di dalam menafsirkan Al-Quran. Bagi ikhwan akhwat tinggal di ini ya kitabnya, beri syakal, bukan syakal, beri terjemah. Kalau nanti saya bacakan itulah terjemahnya itu ya. Istamir. Thalithan al-marji'u fit tafsiri ila ma ya'ti. Marji' itu kalau jamaknya maroji'. Maroji itu kan rujukan. Rujukan dalam tafsir itu berikut ini. Ada 5 poin. Rujukan tafsir, marji' itu. Jadi rujukan ketika ingin menafsirkan Quran ada 5 di sini ya. Abajadunha. Abajadunha berarti 5. Yang A itu alif, ba, B, jim, C, dal, D, H, E gitu. A, B, C, D, abjadi. Ada abjadi, ada hijai ya. Ini abjadi. Ada 5 maroji'nya. Istamir. Al-alif kalamullah ta'ala bihaitsu yufassiru Qur'anu bil Qur'ani. Masya Allah, ini bagus ya. Kalam ilahi, firman Allah, di mana menafsirkan Quran dengan Quran. Yang ini pertama. Marojinya teh ayat ini ditafsirkan dengan surat itu, ayat itu. Wah, itu mantap ya kalau sudah masuk ke ranah tafsir.
Tapi ingat, ini usul tafsir dulu. Kita belajar usul tafsirnya. Nanti kalau belajar tafsir-tafsir yang berkembang, itu akan masuk yang ini. Apalagi nanti kalau belajar tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir itu luar biasa ya. Salah satu di antara tafsir yang mulai berkembang di kita hari ini. Alif itu ya. Ba. Al-ba sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam li'annahu muballighun 'anillahi ta'ala wa huwa a'lamun nasi bimuradillahi ta'ala fi kitabillahi. Maroji setelah Al-Quran yaitu sunnatur rasul, sunnah rasul, hadis ya. Kenapa li'annahu? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballigh dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada beliau itu muballigh. Wa huwa, dan Nabi itu a'lamun nas. Nabi lebih tahu daripada orang-orang bimuradillahi ta'ala, terhadap keinginan Allah ta'ala fi kitabillahi, di dalam kitabullah. Makanya kenapa mesti ke Rasul gitu. Pertama ke Al-Quran, kedua ke sunnah. Kenapa mesti ke sunnah? Kenapa mesti ke hadis? Karena Nabi yang paling paham. A'lamun nas, yang paling paham apa yang Allah inginkan. Makanya kembali ke yang tadi. Nanti kalau menafsirkan Quran, nah nanti ininya standarnya begini, ada 5. Quran dengan Quran, nanti Quran dengan hadis ya. Kemudian selanjutnya jim. Al-jim kalamus sahabati radhiyallahu anhum la siyama dzawul ilmi minhum wal inayatu bitafsiri lianna Qur'ana nazala bilughatihim wa fi asrihim. Yang ketiga kalam sahabat, la siyama, apalagi dzawul ilmi minhum, para sahabat yang punya ilmu. Jadi para sahabat itu ada kalam-kalam sahabat, perkataan sahabat, jadikan rujukan. Karena apalagi yang dzawil ilmi wal inayah, inayah itu yang memperhatikan tafsir, seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Karena Al-Quran itu, karena sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka dan pada zaman mereka. Asr itu zaman. Jadi yang pertama Quran, kedua sunnah, ketiga sahabat. Itu kan standarnya. Standar nafsirkan yang bagus itu. Istamir. Adal kalamu kibarit tabi'ina alladhina ta'tanaw bi akhdhi tafsiri 'anis sahabati radhiyallahu anhum. D. Kalam kibar. Kibar itu senior. Perkataan senior tabi'in. Karena tabi'in belajar langsung ke sahabat. Yang i'tanau, mereka memperhatikan untuk mengambil tafsir dari sahabat. Jadi ke tabi'in ya. Dari sahabat ke tabi'in. Jadi Quran, sunnah, sahabat, tabi'in. Gitu ya. Hafalkan ini ya. Kemudian terakhir Alha ma taqtadihil kalimatu minal ma'ani syar'iyyati awil lughawiyyati hasabas siyaqi fa in talafas syar'iyyu wal lughawiyyu ukhidha bil ma'na syar'iyyi illa bidalilin yurajjihul lughawiyya. Kesimpulannya yang nomor 5 bahasa ya, lughawi. 1 Quran, 2 hadis atau sunnah, 3 sahabat, 4 tabi'in, 5 lughah. Ma taqtadihil kalimatu minal ma'ani syar'iyyah au lughawiyyah. Ada kalimat itu kata-kata dari makna-makna syar'i atau lughawi. Harus dicari nanti, ini maknanya harus syar'i atau harus lughawi. Aqimis sholata liduluki syamsi. Salat di situ syar'i, lughawi. Syar'i. Terus nanti ada ayat yang lain, inna sholataka sakanun lahum. Salat di situ syar'i, lughawi. Lughawi. Kenapa? Karena inna sholataka itu doa.
Sesungguhnya doamu kepada muzaki yang memberikan zakat itu sakanun lahum, bisa membuat mereka tenang. Berarti itu lugawi. Makanya terus ada pilihan, matak tadihi, ada tuntutan. Kata-kata dalam Quran dari makna syar'iyah atau lugawiyah. Dari mana? Hasabas siyak. Tergantung siyakul kalam, alur pembicaraan. Ini alur pembicaraannya mana di sini nih. Nah, itu makanya penting. Apakah lugawi atau syar'i? Fa in ikhtalafa syar'iyyu aw lughawiyyu ukhidha bil makna syar'i. Apabila ikhtilaf antara makna syar'i dan makna lugawi, maka diambil makna syar'i. Kalau nanti ini ada makna syar'i atau lugawi, nah itu diambil itu. Illa, kecuali bidalilin yurajjihul lughawiyya, kecuali dengan adanya dalil yang menguatkan lugawi, lughah. Dilihat, jadi tetap harus tahu itu semua. Ini 5 ya. 5 poin. Pertama, Quran. Kedua, hadis. Ketiga, qaul sahabat. Keempat, qaul tabi'in. Kelima, lughawi, bahasa. Jadi bahasa juga itu penting untuk kita memahami. Apalagi kalau kita belum paham tentang itu semua. Baik, kita teruskan. Rabi'an anwa'ul ikhtilafil waridi fit tafsiril ma'thuri. Ini nanti ya, jenis-jenis ikhtilaf yang terdapat dalam tafsir bil ma'thur. Yang tadi disebutkan 5 poin itu adalah tafsir bil ma'thur. Quran dengan Quran, hadis, qaul sahabat, qaul tabi'in, dan bahasa. Itu masuk ke ma'thur. Tapi kalau ma'thur biasanya bahasa tidak masuk ya. Jadi Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan qaul sahabat atau tabi'in itu ma'thur. Maksud itu asar. Kalau nanti ke bahasa itu biasanya jarang. Biasanya jarang. 5. Khamisan tarjamatul Qur'ani ta'rifuha anwa'uha hukmu kulli naw'in. Nanti ada pembahasan tentang tarjamah Al-Quran. Apa takrif tarjamah Quran? Apa jenis-jenis tarjamah Quran? Apa hukum setiap jenis-jenis tarjamah Quran itu? Karena ada yang menerjemahkan Quran begini-begini itu ada hukumnya. Nah, baru di situ ada poin-poin penting 1, 2, 6 poin di sini. Yang pertama, khamsu tarajima mukhtasaratin lil masyhurin bit tafsir, salasun lis sahabah wasnani lit tabi'in. Ada 5 tarjamah biografi yang ringkas bagi mereka yang masyhur terhadap tafsir. 3 dari sahabat, 2 dari tabi'in, ahli tafsir. Poin yang barusan. Yang berikutnya aqsamul Quran. Harusnya ke sini ya. Aqsamul Quran min haitsul ahkamu wat tasyabuh. Pembagian Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Quran ada yang ihkam, muhkam, jelas, ada yang tasyabuh. Kalau tasyabuh itu mutasyabih, sulit untuk kita fahami. Muhkam itu jelas, tasyabuh itu samar. Samar seperti tentang kisah-kisah Israiliyat itu ya. Kemudian saya bacakan karena waktunya sebentar. Mauqifur rasikhina fil ilmi wazzaighina minal mutasyabih. Sikap, mauqif itu sikap, sikap ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang diberikan ilmu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap mereka terhadap yang tadi ya, mutasyabih. Warzaighina. Ini surah Al-Imran. Orang-orang yang menyimpang. Bagaimana orang-orang yang rasih dalam ilmu dan orang-orang yang menyimpang dalam mensikapi mutasyabih, ayat-ayat yang samar. Itu akan dibahas. Kemudian tasyabuh, mutasyabih itu ada yang hakiki, ada yang nisbi. Lewat saja. Kemudian al-hikmatu fi tanawwu'il Qur'ani ila muhkamin wa mutasyabihin. Ini dengan yang di atas itu saling hubungannya. Hikmah berbeda-beda Quran kepada muhkam dan mutasyabih. Apa hikmahnya? Yang ini mah jelas, yang ini tidak jelas. Apa hikmahnya dalam Quran? Itu muhkam dan mutasyabih.
Kemudian terakhir muhimut ta'arudi minal Qur'an wal jawabu anhu wa amsilatun min dzalik. Nanti ada ta'arud. Ada ta'arud itu ada perbedaan, pertentangan di Al-Qur'an dan sekaligus jawabannya, sekaligus contohnya. Itu ada muhim itu waham. Ada kekeliruan ya dalam hal perbedaan itu dan sekaligus dijawab. Nah, ini yang nomor 5 ini ya. Nomor 5 ada 6 poin. Kemudian nomor 3 al-qasam. Apa al-qasam? Sumpah. Ta'rifuhu, adatuhu, faidatuhu. Ta'rif qasam apa? Adat qasam, adat itu huruf. Huruf qasam apa saja dan faidah dari qasam apa saja. Itu di nomor 3. Nomor 4 al-qasas. Al-qasas ta'rifuha, ta'rifnya al-gharadu minha, tujuan dari qasas. Al-hikmatu, hikmahnya min takrariha, diulang-ulang. Kan ada kisah-kisah itu kan diulang-ulang. Di Al-Baqarah ada tentang kisah Nabi Adam, Nabi Musa. Di yang lain disebutkan apa hikmahnya. Waqtilafiha fit tuli wal kisari wal uslub. Apa hikmahnya diulang-ulang? Terus beda-beda kisahnya, baik itu yang panjang, tul, atau pendek, kisor, dan juga uslub, masing-masing berbeda. Di surah Al-Baqarah tentang batu yang terpancar. Fan fajarot min husnata asyrata aina. Di surah yang lain, famba'atha. Apa itu ya? Famba'athatnya. Fambajasat. Fambajasat minhu. Jadi yang ini terpancar, yang ini tidak gitu. Nah, nanti ada perbedaan itu. Nanti belajar di qasas yang ini. Kemudian di qasas juga ada Israiliyat. Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel allati uqhimat fit tafsir, yang di uqhimat itu disisipkan. Israiliyat yang disisipkan dalam tafsir dan sikap ulama tentang Israiliyat. Nah, ini penting. Penting yang ini ya, Israiliyat. Terakhir domir. Ta'rif domir apa? Marji. Marji itu kembali domir kemana? Idhar, lawan daripada domir. Idhar pada posisi domir. Apa manfaatnya? Iltifat. Iltifat itu melirik, menoleh ke yang lain. Faidahnya domir fasal. Apa itu domir fasal? Apa faidahnya? Insya Allah ini terjawab ya. Semuanya di dalam tafsir, ada dalam usul tafsir. Baik, itu saja yang dapat kita bahas. Mohon maaf, kita bacanya dibereskan ini. Kalau nanti sesuai dengan waktu saja, 1 jam beres, alhamdulillah sudah beres. Siapa yang mau menjawab, Cung? Ada ikhwan akhwat, Cung? Akhwat ada yang menjawab? Ngacung. Ikhwan? Ngacung. Ya, Ibu, siap, Bu? Sebutkan yang 5 tadi, Bu. Tutup bukunya. Sebutkan yang 5 tadi, di situ nanti justru jadi standar dalam menafsirkan yang ideal itu yang begitu. Yang 5, Bu, bukan yang ini, yang 5 cara menafsirkan yang baik itu Quran dengan ini ada 5 itu. Quran bil Quran, Quran bil sunnah, Quran bil sahabat, Quran bil tabi'in, dan Quran bil lugawi. Lugawi itu apa? Bahasa. Ada lugawi, ada secara lugawi, ada secara syar'i. Lugawi dan syar'i. Kalau menemukan dalam Quran secara lugawi, secara syar'i, yang diambil yang mana? Syar'i. Syar'i. Betul? Betul. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini ya. Ada hadiah, Bu, silakan. Silakan ambil, Bu. Cukup sampai di sini, mohon maaf. Korupsi 5 menit ya. Harusnya 1 jam, ini 1 jam 5 menit. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang penting berani dulu ya, berani ngacu.